Halo semuanya, saya Juan Adi Permana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada zaman dahulu, banyak sekali kerajaan di Indonesia, termasuk juga di Pulau Jawa. Salah satu kerajaan di Pulau Jawa adalah Keraton Surakarta Hadiningrat, yang berdiri sejak 1744 dan didirikan oleh Pakubuwono II. Bagaimanakah terbentuknya keraton ini? Keraton Surakarta ini berdiri dari konflik panjang yang terjadi dengan Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri di Mentaok, lalu di Kota Gede, Jogja. Pada kepemimpinan Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677, pusat pemerintahan pindah ke Pleret, yang sekarang di Kabupaten Bantul. Karena daerah Pleret ini dikuasai oleh pemberontak dan tidak layak dipakai sebagai daerah pemerintahan, maka Amangkurat II mendirikan kerajaan baru di Wonokarto dengan nama Kartasura. Keraton tersebut dikenal dengan nama Kasunanan Kartasura Hadiningrat, dibangun mulai 1679. Kesultanan berganti tahta hingga sampailah di Pakubuwono II pada tahun 1726. Pada tahun 1741 sampai 1742 terjadi peristiwa geger pecinan, yaitu peristiwa berdarah ketika ribuan orang Tionghoa dibunuh oleh Belanda (VOC) pada masa itu karena ingin mengurangi populasi orang Tionghoa. Akibat peristiwa itu mengakibatkan Istana Kartasura Hadiningrat hancur. Karena situasi yang tidak kondusif, maka Pakubuwono II memindahkan kerajaan ke Solo pada tahun 1744 yang dulu dikenal dengan nama Surakarta, sehingga kerajaan berubah nama menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada akhir tahun 1749, Pakubuwono II sakit dan kedaulatan Kasunanan dipegang oleh VOC di bawah Belanda, sehingga Belandalah yang memberi izin penobatan keturunan Mataram menjadi seorang raja. Saudara tiri Pakubuwono, yaitu Pangeran Mangkubumi, meminta tahta dari Pakubuwono II yang sedang sakit. Namun Pakubuwono II memberikan tahta tersebut bukan ke saudara tirinya, namun kepada anaknya, yaitu Raden Mas Suryadi. Raden Mas Suryadi dilantik pada tanggal 15 Desember 1749. Pakubuwono II meninggal tidak lama setelah itu, yaitu 20 Desember 1749. Tidak terima, Pangeran Mangkubumi meninggalkan istana dan membangun kerajaan sendiri di Yogyakarta untuk menyaingi Kasunanan Surakarta. Ia bergabung dengan Mas Said, yaitu seorang panglima perang, pendiri Praja Mangkunegaran. Belanda khawatir karena Pangeran Mangkubumi semakin memperluas daerah kekuasaannya, sehingga Belanda mengajukan perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Apa isinya? Perjanjian tersebut berisi bahwa wilayah Mataram akan dibagi dua. Surakarta akan dipimpin oleh Sri Susuhan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berada di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi tidak setuju dan tidak menerima keputusan tersebut. Belanda pun resah dan akhirnya ikut campur tangan lagi dan membuat perjanjian Salatiga dengan campur tangan VOC Semarang, Nicholas Harting, dan mengajak Pakubuwono III untuk mengambil jalan damai. Kepemimpinan pun berlanjut hingga sampai di Pakubuwono keempat menjabat. Pakubuwono keempat sangat membenci penjajah. Siapa yang tidak setuju dengannya akan disingkirkan. Pejabat istana yang tidak terima dengan perlakuan Pakubuwono keempat meminta bantuan VOC. VOC bekerja sama dengan Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I untuk mengepung istana Kasunan Surakarta, dikenal dengan peristiwa Pakepung. Pakubuwono keempat pun kalah dan menyerahkan para penasehatnya untuk diasingkan oleh VOC. Pakubuwono keempat meninggal pada Oktober 1820 dan digantikan oleh Raden Mas Sugandi. Usia pemerintah Raden Mas Sugandi ini sangat singkat, hanya berlangsung selama 3 tahun.
Ia wafat pada September 1823. Kepemimpinan dilanjutkan kembali oleh putra mahkota, yaitu Raden Mas Sapardan. Ia naik dengan gelar Sri Susuhan Pakubuwono ke-6 sebagai penerus sejarah Surakarta. Pakubuwono ke-6 diduga meninggal karena kecelakaan kapal. Akan tetapi, pada jasad Pakubuwono ke-6 tersebut ditemukan lubang bersarang di dahinya. Lubang tersebut diduga akibat tembakan senapan Baker Rifle. Pakubuwono ke-6 wafat bukan karena kecelakaan, melainkan ditembak. Keraton tersebut masuk ke era baru. Pakubuwono ke-10 mengisi kekuasaannya, sekaligus memulai babak baru bagi sejarah Surakarta Hadiningrat yang memasuki era modern di abad ke-20. Raden Mas Antasena adalah penerus sejarah Surakarta selanjutnya. Beliau dinobatkan dengan gelar Sri Susuhan Pakubuwono ke-11 pada April 1939. Pada saat itu, tentara Jepang mulai masuk menggantikan penjajahan Belanda. Pakubuwono ke-11 pun wafat sesaat sebelum Indonesia merdeka. Ia digantikan oleh putranya Raden Mas Surya Guritna sebagai Pakubuwono ke-12. Akhir perjalanan bagi Keraton Surakarta Hadiningrat ketika dipimpin oleh Pakubuwono ke-12. Ia merupakan raja terakhir karena bersamaan dengan merdekanya Indonesia. Keraton Surakarta Hadiningrat pun bergabung dengan Indonesia dan secara otomatis tunduk terhadap peraturan Republik Indonesia. Itulah perjalanan Keraton Surakarta Hadiningrat dari awal terbentuk hingga akhir pemerintahannya. Sekarang keraton tersebut pun menjadi objek wisata yang terkenal dan wajib dikunjungi ketika kalian semua ke Solo. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Maaf bila banyak kekurangan dalam perkataan dan informasi yang masih kurang. Terima kasih, sampai jumpa.